siang, saya Yulni Kristiani Sunbanu, anggota CGP dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Normalia Matahin. Ya, dan kami didampingi oleh Bapak pendamping, Bapak Adrianus Amsikan sebagai pengamat, dan saya berperan sebagai coach, dan Ibu Normalia akan berperan sebagai coaching. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu nih. Ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan berdiskusi. Ada hal yang akan kita diskusikan hari ini terkait masalah apa Ibu? Begini Ibu, saya ingin tahu, ajak Ibu berdiskusi tentang misi yang pernah Ibu bagikan ke teman-teman guru waktu itu. Itu tentang siswa, salah satu misi sekolah yaitu siswa dapat berpikir kreatif, aktif, mandiri dan inovatif. Iya benar Ibu, betul. Misi yang ada itu apa ada yang bermasalah dengan misi ini? Iya, bermasalah sih tidak, tapi menurut saya misi dari sekolah ini sebetulnya belum jalan atau belum terlaksana. Berarti dari misi yang saya sampaikan itu belum terlihat nampak di sekolah ini. Kalau begitu Ibu, dari misi yang saya sampaikan kepada kita itu, menurut Ibu sendiri misi itu apakah bisa kita terapkan, kita bangun di sekolah kita? Sangat bisa menurut saya. Ya, sangat bisa. Kalau begitu Ibu, potensi apa yang Ibu lihat dari sekolah kita sehingga misi itu bisa kita terapkan di sekolah kita? Kalau menurut saya, sumber daya manusianya ada, peserta didik kita termasuk peserta didik yang mampu, sehingga sangat mungkin kita membangun misi ini di sekolah kita, di mana kita bisa membangun siswa yang kreatif, inovatif, bahkan mandiri dan aktif. Itu semua saya kira bisa. Kita sekolah cukup berpotensi itu semua. Berarti potensi ini tadi Ibu lihat dari siswa. Kalau dari gurunya bagaimana? Kalau dari guru saya kira ada, hanya belum mau. Belum mau. Baik, berarti salah satu hambatannya ada di situ. Kalau lingkungan sekolah sendiri bagaimana? Lingkungan sekolah, kalau saya lihat belum semuanya mendapat dukungan dari lingkungan sekolah. Karena kebanyakan kalau kegiatan-kegiatan kita yang terjadi di dalam kelas, bisa ada perubahan, kita bisa terlepas dari buku itu kalau kita sendiri mau melakukan secara mandiri. Tapi dukungan dari sekolah saya kira belum 100%. Baik Ibu. Kalau begitu dari hambatan yang ada, tapi ada sebagian potensi yang bisa kita wujudkan agar misi ini bisa terjadi. Kalau dari Ibu sendiri, apakah misi yang saya bagikan ini apakah sudah melekat dengan proses pembelajaran di kelasnya Ibu atau bagaimana? Ya, kalau saya mungkin baru sekedar coba-coba. Saya coba beberapa kali dengan cara saya perlu jelasin. Saya mencoba bagaimana membangun komunikasi antara saya dengan peserta didik. Nah, pertama, tidak semua peserta didik itu dia mempunyai kemampuan yang sama. Ya. Jadi kadang-kadang di kelas itu
kalau pagi-pagi kita memulai kegiatan pembelajaran itu kita butuh mungkin semacam motivasi, bagaimana membangun semangat peserta didik supaya mereka siap mengikuti pembelajaran. Nah, kalau di kelas saya biasa saya pakai semacam saya berpikir, ini dari pikiran pribadi, bahwa belajar dengan gembira. Saya tidak pakai bilang senang belajar, suka belajar, tapi saya pakai prinsip belajar dengan gembira. Ketika peserta didik mereka belajar dengan gembira, otomatis mereka akan termotivasi, semangat. Mereka mempunyai semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, ketika kita guru, kadang-kadang saya bilang saya jadi setir, saya bawa mereka di mana mereka akan ikut. Jadi kadang-kadang saya coba membangun motivasi siswa dengan cara mencoba dalam situasi belajar yang gembira. Kadang-kadang ada banyak cara, tidak bisa ini hari ketemu pakai cara ini, besok itu lagi tidak bisa. Kadang tergantung sikon. Berarti ada sebagian strategi, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan misi yang saya sampaikan. Dalam menerapkan langkah pembelajaran seperti itu, apakah ada hambatan yang dialami? Salah satu contohnya, kadang-kadang ketersediaan alat dan bahan, ya, waktu itu satu waktu penting. Ya, waktu. Dari hambatan yang Ibu alami, apakah ada tindak lanjut yang Ibu lakukan bisa mengantisipasi hambatan itu? Ada. Sebagai seorang guru paling sedikit saya harus ada persiapan. Kira-kira besok saya harus mengajar apa, alat dan bahan yang saya butuhkan apa, kira-kira tugas apa yang harus saya kasih ke siswa begitu. Jadi kami sama-sama sudah siap. Misalnya saya kasih tugas mereka. Lebih sering kalau saya melihat bahwa lebih sering tugas praktek itu yang lebih bergairah, bikin siswa lebih bergairah. Jadi kadang saya kasih tugas, besok kita pelajaran ini, nanti kita praktek. Jadi di rumah kamu buat ini, terus besok bawa alat dan ini untuk kita praktek sama-sama di sekolah. Ya. Kalau dari siswa sendiri, yang respon yang mereka berikan itu seperti apa dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi? Kalau praktek pasti mereka sangat bersemangat. Ya. Memang ada satu dua yang semangat tapi tidak melakukan. Berarti ada yang sudah aktif, sudah kreatif, tapi ada beberapa yang belum mandiri. Nah, dari langkah-langkah yang tadi sudah Ibu lakukan, Ibu sudah terapkan. Tadi kan kita sempat bahas pengaruh dengan sekolah, lingkungan sekolah, terus guru-guru yang ada di sekolahnya kita. Jadi langkah-langkah yang ada itu Ibu terapkan di kelasnya Ibu. Bagaimana rencana Ibu agar langkah yang sudah Ibu terapkan itu bisa berimbas ke kelas-kelas yang lain. Jadi misi ini tidak hanya nampak di kelasnya Ibu, tapi ada juga di kelas-kelas yang lain. Pertama saya harus adakan pendekatan ke teman guru yang setingkat. Maksudnya misalnya saya kan guru kelas 4, saya ajak dulu guru kelas 4B begitu. Saya kira dari kelas terdekat dulu. Kan seperti biasa saya ajak Ibu Nuban, mari ketemu buat begini. Biasa kan ketemu begitu. Dibangun komunikasi dengan rekan yang satu tingkat. Oke, kemudian dari satu tingkat sudah kelas 4. Iya. Kadang-kadang kan ketika keluar main kita ada sharing apa begitu, kita ajak. Di dalam kelas sorry nih pakai bahasa ini. Di dalam kelas dia coba bikin begini, siswa antusias sekali. Ya. Tapi kadang di jam-jam istirahat atau jam
tidak ada pembelajaran begitu. Ya, jadi bangun komunikasi, Membangun komunikasi. untuk berbagai praktik baik yang ada, itu salah satu rencana strateginya. Nah, dalam mewujudkan rencana strategi ini, siapa saja yang Ibu butuhkan untuk bisa mewujudkan? Yang pertama pasti, karena ini saya dengan siswa, pertama pasti peserta didik, Ya, kemudian rekan sejawat, rekan guru, kepala sekolah itu penting, pendukung. ya, Satu lagi orang tua siswa. oke, itu berarti semua stakeholder sekolah. Semua ambil alih di dalam. Iya, semua harus berperan aktif. Nah, ya. Kalau dari keterlibatan semua stakeholder ini pasti nanti ada hambatannya juga. Tadi kan dalam langkah-langkah di kelas saja ada hambatan, kemudian strategi yang akan Ibu lakukan ini juga pasti nanti ada hambatan. Antisipasinya apa? Antisipasi. Pertama, membangun komunikasi dulu. Kalau misalnya dengan orang tua peserta didik, kita membangun komunikasi. Dan semua pihak sih kita harus membangun komunikasi supaya ketika ada hambatan begitu, potong sama-sama cari tahu di oh ini begini. Kadang-kadang kita juga perlu seperti yang beta bilang, kepo sedikit dengan kehidupan pribadi peserta didik. Pokoknya harus tahu di latar belakang kenapa dia sampai ada semangat belajar. Mungkin di rumah dia terlalu capek bekerja, itu mungkin. Artinya mencari tahu latar belakang peserta didik. Setelah itu coba membangun komunikasi. Mama bisa kok, dia jangan terlalu begini. Mama bisa kok, kan begitu. Ya, berarti masuk lebih dalam ke kehidupan Pribadi anak. Dari yang tadi Ibu sampaikan itu, kalau misalkan semua stakeholder itu berperan aktif, kemudian hambatan yang ada itu antisipasinya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Menurut Ibu, apakah misi yang ada bisa benar-benar nampak terwujud dari lingkungan sekolah kita? Kalau kerjasama sudah terbangun dengan baik dan semua stakeholder yang tadi itu kita pikir sangat mungkin. Ya. Yang penting kita semua guru mau berperan aktif. Kalau begitu dari rencana yang ada agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Kalau saya sebelum berkomitmen, pertama bikin tujuan dulu. Ya. Setelah bikin tujuan, jangan diam di situ. Tentukan bagaimana ketong capai tujuan itu. Apa tujuan itu hanya perlu cukup buat saja atau perlu ketong capai. Setelah itu baru ketong bikin dia punya, mungkin harus komitmen dulu kok. Ya. Tapi kalau dia komitmennya di terakhir, pertama bikin tujuan dulu. Habis itu capai tujuan itu, komitmennya baru ketong Diambil. dengan komitmen beta harus raih itu, beta harus nyatakan itu atau buktikan bahwa itu bisa. Berarti ambil tujuan, tetapkan tujuannya, Tetapkan terus tujuan. buat Gapai itu prosedur, tujuan. prosesnya Rencananya di samping dengan komitmen. komitmen. Ya, dari diskusi kita tadi, hal-hal apa saja yang sudah menurut Ibu bisa nanti Ibu lakukan dalam menerapkan misi yang ada? Menerapkan misi yang ada, pertama mungkin kalau lebih ke dalam kelas, Ya. mungkin beta pertama mencoba. Ya, Karena mencoba. beta mencoba memberikan tugas-tugas praktek
Karena kadang-kadang beta lihat tugas praktik itu yang lebih membuat siswa itu bersemangat. Ya. Jadi kayak lebih dong suka yang mana, ikut yang itu. Jadi kalau dong sendiri suka jangan paksa. Dong cari yang dong senang. Karena dari yang awal tadi belajar dengan gembira. Iya, belajar dengan gembira. Jadi dong senang. Oke, kalau praktek itu rata-rata kan siswa antusias, semangat. Walaupun kadang-kadang semangat tapi sampai semua melakukan. Kalau begitu, besok kita praktek. Siap ini. Oke, Ibu, siap. Tapi nanti besok lupa Ibu, kan begitu. Ya. Jadi mungkin lebih ke praktek. Terus satu sering kasih pujian. Peserta ini kalau potong puji dong kayak rasanya bahagia sekali. Di samping kasih pujian ada saran perbaikan. Misalnya dong buat sesuatu karena coba ini tambah ini, kayaknya lebih bagus. Seperti itu. Ya, berarti ada yang pertama tadi perbanyak keterampilan praktik di dalam pembelajaran biar siswa lebih kreatif, aktif. Kemudian yang kedua tadi ada pujian dalam segala pembelajaran. Tugas kerja siswa harus ada pujian. Satu lagi, sering biasakan siswa memberikan pendapat, berpendapat. Jadi dengan cara memberikan pendapat kadang-kadang ketong membangkitkan ini inovatif, berpikir inovatifnya akan dengan sendiri dong bisa kasih keluar ide begitu, bisa temukan kasih sendiri. bebas dong berpikir begitu untuk berpendapat, tapi pasti ketong tentukan di pengerambu apa. Oke, berarti supaya misi ini bisa diterapkan dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, pertama ada praktik dalam kelas itu diperbanyak dalam pembelajaran. Yang kedua itu pujian itu selalu harus ada dari guru kepada siswa. Kemudian ada refleksi antara guru dan siswa, ya. Dan yang keempat tadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Oke, nah ini satu masih ada kadang-kadang kita perlu ada video pembelajaran kita bisa tayang, jadi kadang-kadang dong perlu lihat contoh, oh begitu ternyata bisa, oh ternyata begitu boleh. Kemudian mungkin kalau semacam biasa kan kalau ketong mengajar ketong kasih dong itu tujuan pembelajaran yang ingin ketong capai begitu. Jadi kadang-kadang ketong suruh dong bikin semacam peta konsep atau ringkasan begitu dari tujuan pembelajaran. Berarti sudah ada 5 potensi. Hari 4, sekarang 5. Peta konsep. 6 peta konsep. Berarti sudah ada 6 potensi yang ada. Nah, dari 6 potensi ini pasti misi ini bisa diterapkan di sekolah kita. Amin, semoga. Ya. Dan dari sesi diskusi ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita ini? Tadi saya sudah simpulkan 6 potensi yang ada. Jadi dengan siswa tadi siswa dapat berpikir kreatif, aktif, mandiri dan inovatif dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas bersama, bisa menciptakan siswa yang memiliki semacam ide-ide akan bermunculan dari peserta didik gitu. Itu ya bisa menjadikan siswa lebih mandiri, berpikir, berkreasi. Jadi sudah ada kreatif dan aktif di dalam. Baiklah Ibu, berarti dari diskusi kita saat ini kita sudah bisa temukan langkah-langkah strategi untuk bisa menerapkan misi yang ada. Semoga yang sudah Ibu terapkan di kelasnya Ibu bisa berdampak juga buat
kelas-kelas kami yang lain supaya misi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Uni. Implementasi sekalian ibu juga belajar ketika ada baru ibu temui rekan lain mungkin ada kesulitan, kebetulan ibu bisa punya solusi atau punya sedikit referensi untuk bagikan kepada rekan yang lain, bisa pakai teknik coaching seperti ini. Kalau bincang-bincang santai di depan kelas, di bawah pohon, cerita-cerita, kita pakai teknik ini untuk membantu teman orang lain untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Tujuan coaching, tujuan coaching tadi. Dan saya lihat tadi tidak keluar dari ini kan, tidak keluar dari, nanti ke depan itu kalau misalnya ada persoalan real itu kan tidak disetting, jadi intinya itu ibu dalam memberikan pertanyaan untuk menggali potensi, kemudian membuat rencana tindak lanjut, rencana aksi, itu pertanyaan itu harus dengan sendirinya harus muncul, karena nanti kebanyakan itu nanti tidak disetting. Nah kalau tidak disetting, jawaban coaching kita itu bisa saja dia berlebar jauh. Jadi ibu yang pegang setir, kalau jawabnya sudah berlebar, ibu harus bimbing untuk kembali ke jalan yang dulu, lainnya untuk baru kita bisa sampai ke tujuan. Nah di situ yang dituntut kita harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan esensial, pertanyaan-pertanyaan penting untuk mengarahkan coaching kita ke tujuan tadi. Kadang kalau kita coaching untuk persoalan pembelajaran, nanti pertanyaan kita arahkan pertanyaan maksudnya ke sini, nanti kadang-kadang jawaban coaching juga ada yang melebar jauh. Nah kalau kita tidak bisa kendalikan dengan pertanyaan-pertanyaan esensial, nah ini nanti kita yang ikut terbawa juga, terbawa. Nanti ke depan kuasai dulu masalahnya, siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena